Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adan amanah wa nasahal ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita petunjuknya, memberikan kita inayahnya, memberikan kita kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahmatullah. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang perkara kemaksiatan. Perkara yang ketujuh adalah kemaksiatan itu melemahkan hati dan badan. Kenapa hati lemah? Ya, apakah kemudian orang itu badannya lemah itu harus sakit atau gimana? Nah, ini. Insyaallah kita akan bahas masalah ini. Wa minha anil ma'asi tuhinul qalba wal badan. Ya. Dampak dari kemaksiatan adalah tuhin, yaitu melemahkan hati dan juga melemahkan badan. Amma wahnuha lil qalbi fa amrun dhahirun. Ya. Perkara yang melemahkan hati itu perkara yang sangat jelas. Ya, bal la tazalu tuhinuhu hatta tuzilu hayatuhu bil kulliyah. Ya, bahkan akan senantiasa melemahkan hingga berhasil menghilangkan atau kita bilang memadamkan. Ya, tazalu itu la tazalu tuhinuhu hatta tuzilu. Tuzilu itu kalau kita bilang memadamkan cahaya hati secara total. Ya, wa amma wahnuhal badan. Sekarang untuk melemahkan dari segi badan. Ya, fa innal mu'min quwwatuhu min qalbihi. Orang mukmin itu kekuatannya dari mana? Dari hatinya. Karena ya ikhwah, kita kalau bicara masalah kehidupan, ya, antum bisa bayangin ya, kita bicara masalah mental. Kalau badannya kuat, mentalnya lemah, di saat dibutuhkan bisa nggak ngelakuinnya? Nggak bisa. Saya kasih contoh yang gampang lah. Contohnya apa? Ketika orang ya suka fitness, betul? Begitu disuruh sholat tahajud, kuat atau lemes? Lemes. Padahal fitness ya bisa membawa beban berkilo-kilo, betul nggak? Sejam 2 jam sholat tahajud, beberapa menit nggak mampu. Berarti apa yang lemah di sini? Mentalnya masalah. Karena pada dasarnya ketika dibutuhin sama badan, maka mentalnya menunjukkan sifat aslinya. Yaitu apa? Menunjukkan benar-benar sebuah kelemahan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana orang mukmin itu. Orang mukmin itu walaupun fisiknya sakit, tapi kalau mentalnya kuat, dia akan menghadapi rasa sakitnya dengan kayak orang sembuh. Betul enggak? Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 104. Apa kata Allah? Wala tahinu fi ibtigha'il qaumi in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamuna wa tarju minallahi ma la yarjun.
Allah katakan kepada orang mukmin. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau ya menjadikan hatimu itu lemah, mentalmu jatuh. Kenapa? Karena dalam mengerjakan ya, dalam mengejar musuhmu, karena kalau kamu menderita, mereka juga sakit gak? Sakit. Tapi kalian punya sifat lebih yang mereka punya. Kalian berharap kepada Allah, sedangkan mereka tidak berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya orang mukmin segi fisiknya sakit, tetapi kalau mentalnya kuat, maka fisik sakit itu nggak masalah. Karena kita bicara penyakit ya ikhwah, sakit badan itu masalah atau anugerah sebenarnya. Ada dua kondisi. Di sisi lain bisa jadi hukuman, di sisi lain bisa jadi anugerah. Anugerahnya apa aja nanti kita akan bahas setelah ini. Ya. Kemudian juga disebutkan di dalam kitab Ighatsatul Lahfan, ya, orang-orang mukmin ataupun orang-orang kafir menderita sakitnya sama. Tapi yang membedakan apa? Orang mukmin punya keistimewaan, yaitu mengharapkan pahala dan kedekatannya sama Allah. Makanya mentalnya kuat. Mereka punya hal yang membuat mereka kuat. Walaupun fisiknya kelihatan sakit, tetapi karena mentalnya, jiwanya kuat, maka mereka nggak kelihatan kayak orang sakit. Kok bisa ya? Ketusuk 70 tusukan kok bisa masih hidup? Antum bayangin, ya? Khalid bin Walid berapa bekas tusukan? Kok bisa masih hidup? Karena mentalnya ya ikhwah. Ketika mereka mentalnya ya menjadi orang yang mengharapkan pahala dan berserah diri kepada Allah, Allah kasih kekuatan yang sangat luar biasa. Kemudian juga di sisi lain ya, seorang mukmin pada dasarnya ketika mereka terkena musibah ya, semua itu terjadi dengan izin Allah Azza wa Jalla. Akhirnya mereka menyerahkan musibahnya ke siapa? Kepada Allah. Apa dalilnya? At-Taghabun ayat 11. Allah mengatakan ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Allah katakan ya, tiada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Kalau mereka beriman sama Allah tentang hal ini, maka Allah akan kasih petunjuk hatinya. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, artinya apa? Kalau seseorang ditimpa musibah dan dia meyakini bahwa musibah tersebut merupakan ketentuan dan takdir Allah, sehingga dia bersabar dan mengharapkan balasan dari Allah, disertai perasaan tunduk dan berserah diri, maka Allah memberikan petunjuk ke dalam hatinya dan menggantikan musibahnya dengan petunjuk keyakinan yang benar dalam hati. Jadi berubah musibah jadi anugerah. Makanya kenapa orang mukmin dohirnya aja boleh dia sakit, tapi batinnya dan fisiknya berubah menjadi luar biasa kuat. Kenapa? Karena ini menunjukkan bagaimana mental yang baik itu. Yang kedidik mentalnya. Tapi kalau begitu mentalnya sakit, antum mau binaraga sekalipun, tiap hari fitness, begitu ngadepin apa? Sholat sunnah dan yang lainnya langsung lemes. Betul nggak? Sholatnya, aduh, kok panjang imamnya? Kok gini? Padahal kita ngangkat beban berjam-jam bisa enak. Begitu ngadepin imam baca alif lam mim langsung lemes. Betul apa enggak? Ini realita. Kadang-kadang berikutnya mulai masjidnya ditandai. Oh kok gitu enggak salat di sini. Ini naudzubillah min dzalik. Ini kenyataannya ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya, kalau seseorang mentalnya itu baik, apa yang terjadi? Maka ibadahnya bakal menjadi penyejuk hati dan kebutuhan. Mereka kalau nggak ibadah tuh rasanya ya Allah nggak enak. Mereka menyelesaikan masalahnya pakai apa? Ibadah. Allah katakan apa? Wasta'inu bis sabri wassalah. Allah katakan, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan penyejuk mataku. Aku merasakan bagaimana kenikmatan hidupku di mana? Di salat.
Rasulullah nyuruh Bilal untuk mengumandangkan sholat. Apa kata Rasulullah? Ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kita dengan sholat. Kalau kita enggak, sebaliknya. Ya, begitu selesai sholat, legonya. Nah, ini namanya apa? Selesai beban. Padahal Rasulullah SAW istirahatnya dengan apa? Sholat. Sahabat istirahatnya dengan sholat. Ya, kondisi yang sangat terbalik. Kenapa? Disebutkan di dalam Fathul Qadir oleh Al-Imam Syaukani, ya, istilah qurratu ain adalah penyejuk dan menyenangkan hati. Nyejukin iya, nyenangin iya. Setiap ibadah bahagia, sumpah ibadah bahagia. Ini cara hidup mereka karena mentalnya sehat. Kebayang sampai sini? Tapi kalau kita mentalnya sakit, sekuat apapun badan kita, ya, mau dikatakan kita kelasnya orang-orang yang kemudian sehat, makanannya vitamin dan lain sebagainya, nggak jamin. Begitu dibutuhin ngadepin masalah, langsung jadi orang yang paling lemah luar biasa. Padahal secara fisik sampai kita kaget-kaget, ya Allah, padahal fulan itu gak kelihatan sakitnya dan lain sebagainya. Tapi begitu ngadepin masalah, semua penyakitnya keluar. Karena yang jadi permasalahan apa? Mental. Kemudian, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi bagi orang-orang yang mentalnya bermasalah. Buat apa? Tobat, istighfar. Apa dalilnya? Surat Hud ayat 3. Coba dibaca. Artinya, wa in istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasana. Sampai kapan? Ila ajalim musamma. Wa yu'ti kulli dzi fadlin fadlah. Ya, artinya. Apa? Agak keras. Terus? Ya, terus? Berhenti. Masyaallah min rahimani wa rahmatullah. Kita disuruh dua hal. Minta ampun sama tobat. Kenapa? Allah kasih kenikmatan sampai pada waktu yang ditentukan. Dan diberikan di tiap orang keutamaan akhirat. Nikmat dunia, keutamaan akhirat. Double. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengomentari ayat ini di dalam kitabnya Wabilus Sayyib, disebutkan ayat ini menyebutkan bahwa orang yang bahwa akan diberikan balasan kebaikan bagi orang yang berbuat kebaikan dengan dua alasan. Ya. Dengan dua balasan. Balasan dunia dan balasan akhirat. Siapa mereka? Orang yang istighfar dan bertaubat. Langsung dua. Allah kasih kenikmatan sampai waktu yang ditentukan. Kemudian yang kedua dikasih balasan akhirat berupa surga. Kebayang? Kenapa? Karena mentalnya mulai berubah. Yang mental buat mental kita sakit apa? Dosanya tadi ini yang kita pelajari. Kemudian juga seseorang yang mereka melakukan amal saleh sebagai bentuk apa? Perbaikan diri, maka Allah akan kasih kenikmatan dunia. Surat An-Nahl 97. Bukan sekedar mentalnya aja, tapi dirubah sama Allah dunianya 100%. 3 hal yang Allah kasih. Ya, dapat. Jadi apa yang mereka kerjakan? Oke. Allah mengatakan man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Istilah kehidupan yang baik. Barang siapa melakukan amal saleh, laki-laki dan perempuan, sedangkan dia beriman. Melakukan amal saleh dengan keimanan, diberikan kehidupan yang baik. Tafsir Muyassar menyebutkan ada 3 kehidupan yang baik. Yang pertama, Allah buat dia ridho terhadap takdir, ketetapan. 1. 2, diberikan sifat qanaah. Jelas? 2.
Tiga, Allah bimbing dalam ketaatan. Ini istilah hidup baik. Nerima takdir, qanaah, merasa apa yang Allah kasih yang terbaik. Dan yang ketiga, selalu dikasih petunjuk. Tiga prinsip ini membuat orang hidupnya menjadi yang terbaik. Kalau mereka bicara surga dunia, Allah kasih tiga ini. Di akhiratnya dikasih balasan lebih dari yang mereka lakukan, yaitu surga. Ini mental yang terjadi kalau mentalnya benar. Mereka merasakan semua jadi kayak surga dunia. Ini realitanya. Tapi kalau mereka menyelisihi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan mereka sebaliknya, dikasih kayak neraka dunia. Dalilnya apa? Al-Anfal ayat 24-25. Ya. Apa Allah katakan? Iya. Iya. Ya. Ya. Berhenti. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya apabila memanggil kalian untuk kemaslahatan hidup buatmu. Kalau kita bilang, kalau Allah nyuruh kita nunda, berarti kita nggak mau hidup enak. Betul nggak? Mau apa? Mau sengsara. Tapi kalau kita ngikutin ajakan Allah dan Rasulnya, berarti kita kepingin hidup yang sebenarnya. Sekarang pertanyaannya, kalau kita nunda, apa yang terjadi? Maka ketahuilah Allah bisa memisahkan, membatasi antara seseorang dengan hatinya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya, dalam kitabnya Fawaid tentang ayat ini, bahwa menunjukkan kehidupan yang bermanfaat hanya bisa diraih dalam memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Jelas? Barang siapa yang tidak memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, maka dia tidak bisa merasakan kehidupan yang baik. Walaupun dia hidup, tapi hidupnya kayak binatang. Kebayang, dia bukan sebagai manusia, tapi seperti binatang. Kenapa? Karena binatang yang paling hina, kehidupan yang baik yang sebenarnya, yaitu mengikuti aturan, baik secara lahir ataupun batin. Berarti kalau enggak, tinggal sisa apa? Hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini dipakai sama siapa? Binatang sebagai tolak ukur. Gimana hidup ala binatang? Nah, yang lemah jadi mangsa yang kuat. Makanya kenapa orang terkam-terkaman? Satu dengan yang lainnya saling mangsa. Hidupnya kayak benar-benar dihantui. Nanti kalau saya didolimi gimana? Kalau saya gini gimana? Karena mereka berpikirnya ala apa? Ala binatang. Saya nggak bisa baik sama orang. Kenapa? Ya kalau orang itu baik sama saya. Kalau enggak, bawaannya curiga dan suudzon. Pikirannya buruk kayak binatang yang kemudian apa? Saling sikat satu dengan yang lainnya. Antum bisa kebayang? Ini namanya hidup dalam siksaan. Dia nggak punya masalah dohirnya, tapi hatinya ketakutan luar biasa, macam-macam masalahnya. Nanti kalau saya gini gimana? Kalau saya yang dengerin sumpah. Padahal dohirnya ini orang nggak kena masalah. Karena mentalnya rusak, akhirnya dia jadi orang yang penuh masalah dan nggak seperti manusia. Bahkan sama temannya sendiri, ya, dia ngelihat engkau bisa bermanfaat atau enggak. Betul nggak sini? Yes. Inilah ya ikhwah, bagaimana kalau sudah mental ini sudah kacau. Ya. Apa yang terjadi? Badan kita jadi nggak karuan. Kenapa? Makanya dikatakan, ya, kullama qawiya qalbuhu qawiya badanu. Setiap kuat badannya, hatinya, maka kemudian badannya juga bakal kuat. Wa ammal fajir. Nah ini, adapun orang yang pendosa. Apa yang terjadi? Fa innahu wa in kana qawiyal badan
fa huwa ad'afu syai'in indal hajah. Walaupun badannya kuat, maka dia justru orang yang sangat lemah. Ya, ketika kapan? Dibutuhkan. Kayak apa? Urusannya sama Allah dan lain sebagainya. Jadi Allah mau korban nanti, iya kalau dapat fulus lagi. Kalau enggak, mentalnya luar biasa. Mau gini, nanti yang siapa? Selalu pesimis. Ini namanya mental lemah. Maka jangan pernah bangga. Dicontohkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, dikatakan apa? Fatahunuhu quwwatuhu inda ahwaj ma yakunu ila nafsihi. Maka dia dikhianati sama siapa? Kekuatan badannya sendiri. Ketika dia sangat butuh kepada kekuatan badannya. Contohnya apa? Fata'ammal. Bayangin coba. Bayangin tentang quwwata abdan Faris wa Rum. Pasukan Persia sama Romawi. Kurang terkenal apa? Terkenal enggak? Orang bilang apa? Gladiator dan lain sebagainya. Betul? Tapi begitu ngadepin kaum muslimin, mentalnya ciut. Antum bisa bayangin Bilal. Ikrimah bin Abi Jahal. Itu namanya nembus pasukan yang kayak gitu padahal dirantai kakinya. Itu bisa nembus sampai 3 kali baru meninggal. Tembus ribuan di pasukan. Ditembus, lewat sudah los. Balik lagi ditembus lagi. Yang ditembus ini dibunuh semua. Mereka dirantai kakinya gara-gara apa? Ketakutan. Padahal badannya gede-gede. Tapi begitu ngadepin kaum muslimin langsung ciut. Kayak orang yang kemudian takut. Kayak kita jangan jauh-jauh lah. Kadang-kadang orang badannya besar kan. Begitu ada kecoa, apa yang terjadi? Padahal kecoa sama kita gedean mana? Ini berarti yang bermasalah apanya? Mental. Simpel kan? Begitu ada kecoa lari, takut tuh. Kalau nempel gimana? Kalau gini gimana? Sudah, satu rumah kayak gempar. Ini realita ya, ikhwah. Maka begitulah mereka ketika mentalnya sudah rusak. Maka kemaksiatan itu rusak mental sebenarnya. Nggak kelihatan memang. Tapi kapan kelihatannya? Pas kita lagi butuh. Ngadepin masalah, kita akan kelihatan di situ mentalnya gimana. Makanya sering seseorang jadi orang yang takut. Terutama takut sama siapa? Sama pasangannya sendiri. Betul nggak? Kenapa? Rela pasangannya mengatakan apa, nurut. Suruh maksiat, nurut, dan lain sebagainya. Karena mental. Alasannya kadang-kadang sepele. Kalau dikunciin gimana? Kalau gini gimana? Padahal dia yang punya rumah, dia yang gini, dia yang gini. Subhanallah. Mental itu bahaya ya. Jangan pernah katakan kita sebagai orang yang kuat kalau mental kita bermasalah. Tapi kita boleh lemah fisik, kelihatannya kurus dan lain sebagainya. Tapi mentalnya begitu kuat, maka apapun masalahnya kayak ngalahin orang-orang yang jauh lebih besar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak pernah melihat seseorang yang kurang agamanya dan akalnya dari salah seorang dari kalian para wanita yang bisa mengalahkan laki-laki yang gagah. Gagah laki-laki itu, tapi di depan perempuan selesai. Kenapa? Karena mentalnya yang kena. Realita bukan? Ya, makanya kemudian kenapa wanita jadi fitnah luar biasa. Orang kalau sudah kena mental habis. Ya, makanya kemudian dikatakan ahwaj ma yakunu ilaihi wa qaharahum ahlul iman bi quwwati abdanihim wa qulubihim. Akhirnya apa? Hingga dikalahkan. Sama siapa? Orang-orang yang beriman. Dengan apa? Kekuatan badan sama mentalnya. Badannya kuat, mentalnya kuat. Padahal jumlah kaum muslimin selalu kebanyakan apa? Lebih sedikit daripada persis musuhnya. Kapan jumlah kaum muslimin banyak? Perang apa? Hunain. Tapi begitu ngerasa kaum muslimin karena sekarang kita lebih banyak, Allah buat kalah. Karena mentalnya masalah. Kebayangkan? Padahal selama ini kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil berhasil mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah.
Tapi begitu mereka lebih besar sedikit, kemudian ngerasa, wah kita bisa ngalahin karena jumlah, Allah buat kebalik. Inilah kehidupan yang sebenarnya. Jelas masalah ini? Sekarang kalau bicara sakit itu memang di satu sisi ya balasan ya. Karena kalau kita bicara lemah badan itu kan sekedar sakit aja. Tapi apa? Lebih dari itu. Menghadapi sesuatu yang sepele, kita juga nggak bisa melakukannya sama sekali. Karena mental. Dikatakan ya, yang pertama sakit itu menjadi apa? Balasan keburukan dari apa yang dilakukan. Dan kemudian apa? Dihapus dari catatan amalnya sehingga dosa-dosanya jadi ringan. Berarti sakit apa? Anugerah atau masalah? Anugerah. Apa dalilnya? Perhatikan hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma yamradu mu'minun wala mu'minatun wala muslimun wala muslimatun." Tidaklah seorang mukmin, laki-laki perempuan, muslim, laki-laki perempuan sakit illa hatallahu bidzalika khatayahu ya, kama tahattu ya alwaraqatu minasyajar. Ya. Sebagaimana kecuali Allah akan hapuskan dosanya kayak digugurkannya apa? Daun dari pohonnya. Hukuman bukan, balasan atas maksiat, tapi ngapusin dosa. Judulnya siapa? Orang mukmin dan muslim yang mereka dapat. Bahkan Rasulullah SAW juga mengatakan kepada Ummu Ala ketika sakit jenguk, ya, absyiri ya Ummu Ala. Kabar gembira wahai Ummu Ala. Fa inna maradul muslim yudhahiballahu bihi khataya. Karena sesungguhnya sakitnya orang muslim menghilangkan kesalahannya. Kama tudhibun nar habatsad dahab wal fiddah. Sebagaimana api menghilangkan karat. Karatnya emas perak dihilangkan. Jadi kinclong lagi dari apa? Dari sakitnya tadi. Kemudian yang kedua, sakit itu ngangkat derajat dan juga nambah pahala. Jadi kalau antum melihat, saya sakit, saya berarti kena musibah. Siapa bilang? Antum sakit berarti dikasih anugerah. Kenapa? Bahkan orang yang rawat sakit juga sama. Mereka dikasih anugerah dari merawat keluarganya. Karena mereka juga dikasih musibah pada dasarnya. Betul enggak? Disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma min muslim yushaku syaukatun fama fauqaha illa kutiba laha biha darajatun wa muhiyat anhu biha khati'ah." Dikatakan tidaklah seorang muslim ketusuk duri atau lebih, sekedar kecelekit gitu aja udah penghapus. Kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala akan naikkan 1 derajat. Apalagi kalau lebih, berarti apa? Lebih besar naiknya. Cuman ketusuk duri itu sudah naikin derajatnya dia. Kemudian apa? Dihapuskan 1 salahnya. Berarti kalau sakitnya lebih, dihapuskannya lebih banyak. Ini yang terjadi. Kemudian dalam hadis Nabi SAW yang lainnya lagi, ma daraba ala mu'min araqatun illa hattallahu anhu khati'ah wa rafa'alahu darajah. Tidaklah seorang mukmin ya diperbuat apa? Didolimi. Melainkan apa? Allah akan gugurin kesalahannya dan meninggikan derajatnya. Imam Nawawi mengatakan hadis ini menunjukkan apa? Kabar gembira bagi kaum muslimin. Kenapa? Bahwa tidak berkurang sedikit pun dari diri mereka, ya. Justru apa? Mereka mendapatkan penebusan dosa dari penyakit dan musibah dunianya. Sekalipun kesusahannya cuman sedikit. Karena di dalamnya ada pengangkatan derajat, ya, dan juga menambahkan kebaikan. Anugerah. Makanya jangan nyumpahin sakit. Karena kita lagi diapain sama Allah, dikasih anugerah terus. Justru minta apa? Sabar. Orang sabar itu dikasih tenang sama Allah secara otomatis. Yang berikutnya, orang kalau sudah kena sakit menjadi sebab ya pencapaian kedudukan yang tinggi. Puncak kedudukan seseorang ditandai dengan apa? Musibah. Rasulullah mengatakan, innar rajul la yakunu lahu
indallahi manzilah fama yablughaha bi amalihi fama yazalullah yabtalihi bima yakrahu hatta yablughaha. Hadis ini subhanallah ya ikhwah, disebutkan sesungguhnya kalau Allah kepengin derajat seseorang naik, tidak bisa mencapai dengan amalnya pakai apa? Pakai musibah. Dikasih sama Allah sakit sampai naik ke derajat tertentu baru mandek. Ya. Jadi kalau kita dikasih musibah kemudian nolak, sama dengan kita nolak dibuat apa? Mulia. Berarti nggak mau dimuliain. Tapi kalau kemudian Allah kepingin muliain, sama Allah dibuat apa? Dikasih musibah. Sampai kapan? Sampai derajatnya nyampe. Karena amal kita butuh apa? Ikhlas. Pertanyaannya bisa jamin nggak kita bisa ikhlas? Kita aja bingung sampai sekarang. Ya Allah kadang-kadang berubah-ubah nih hati. Iya. Tapi paling gampang buat naikin, Allah pakai apa? Musibah. Itu paling gampang. Karena kita nggak ngumpat tuh musibah, Allah naikin, naik sampai tertentu. Inilah kondisi yang sangat luar biasa. Makanya kalau kena musibah, didolimin orang, kemudian kena musibah secara fisik juga, jangan kecil hati. Karena Allah ingin kita mulia. Dan kemuliaan itu akan terlihat kapan? Ketika Allah sudah mulai cinta, orang akan melihat kita dalam posisi yang berbeda. Kondisi yang sangat-sangat berbeda. Karena kita tegar dalam menghadapi musibah. Itulah titik di mana kita bisa mulia. Dan surganya juga semakin naik, tergantung musibahnya seberapa besar. Sakit itu juga merupakan bukti bahwa Allah kepingin kita jadi baik. Kebayang enggak? Bukti. Apa dalilnya? Rasulullah SAW mengatakan, ajaban di amri mu'min inna amrahu kullahu khair. Perhatikan nih kata, sungguh ajaib perkara orang mukmin, semua perkaranya baik, semua. Walaisa li ahadin illa lil mu'min, dan ini enggak akan pernah terjadi kecuali bagi orang mukmin. Apa perkara yang baik? In asabathu sarra syakar fakana khairullah. Kalau dia ditimpa sesuatu yang menyenangkan dirinya, bersyukur dia, itu jauh lebih baik buatnya. Wa in asabathu darra sabar fakana khairullah. Begitu dia ditimpa sesuatu yang membuat dirinya apa? Sedih, musibah, dan dia bersabar, itu jauh lebih baik baginya. Maka musibah kita bentuk kebaikan buat diri kita. Karena apa? Semua hidupnya jadi sempurna. Dari musibah sama kenikmatan yang buat bersyukur dan sabar. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan, "Mayyuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kepada kebaikan, maka Allah akan timpakan apa? Musibah. Berarti kalau kasih kita musibah, berarti Allah masih perhatian. Begitu musibahnya berhenti. Orang yang kufur itu dikasih musibah enggak? Enggak, dibuat loss. Tanpa masalah. Berarti Allah benci. Kita sering bahas ini. Ada di Al-An'am 44. Anda buka sendiri. Kita sering bahas masalah ini. Bahkan balasan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kebaikan dunia akhirat tergantung besarnya musibah. Berarti kalau musibahnya semakin besar, berarti balasannya juga semakin besar. Kalau musibahnya kecil, berarti balasannya semakin kecil. Pertanyaannya, orang mukmin ngadepin musibah besar itu kira-kira Allah kasih senjata enggak? Senjatanya apa? Apa? Allah kasih penguat. Apa penguatnya? Bukan. Ini saya kasih supaya kita paham. Jadi biar kita tahu. Ini jiwa kita masalah atau enggak dari sini. Perhatikan ayat ini. Saya sering bahas. Saya jelasin sekalian tafsirnya. Ya, Allah katakan huwallazi anzalas sakinah. Ini datang sama masalah.
Paham ya? Jadi masalah datang ini juga datang barengan. Makanya muncul yang namanya sabar. Dialah yang menurunkan ketenangan. Di mana? Fi qulubil mukminin. Di hati orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin tok. Ya, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Makanya imannya semakin kuat. Artinya musibahnya semakin kuat, tenangnya semakin kuat, pahalanya semakin kuat. Jelas? Kalau musibahnya kecil, berarti nandain imannya tipis dan tenangnya semakin kecil juga. Kenapa? Coba perhatikan tafsiran ini. Disebutkan Allah mengabarkan tentang karunia orang-orang yang beriman. Dengan diturunkan di hati mereka istilahnya sakinah. Sakinahnya itu ada dua. Berupa tenang dan keteguhan jiwa. Satu tenang, dua mentalnya kuat. Jelas? Supaya apa? Dalam kondisi terhimpit cobaan dan kesulitan. Berarti kapan tenangnya turun? Pada waktu kena masalah. Ya, baru tenangnya turun. Ya. Yang masalah itu pada umumnya apa? Menggoyahkan hati, ganggu pikiran, ngelemahin jiwa. Makanya mereka bisa jadi orang kuat. Ya karena Allah kasih sakinah dalam bentuk tenang plus kuat mental. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya mereka mampu tetap menunaikan perintah Allah dalam kondisi sesulit apapun. Jelas. Jadi kenapa para nabi itu kok bisa ya hidupnya kena musibahnya lebih besar berlipat ganda, tapi mereka kok bisa kuat? Karena kuncinya di mana? Sakinah. Itu yang membuat imannya terus naik. Mentalnya jadi kuat terus. Karena sakinah. Kalau nggak ada ini, bisa orang ngadepin hidup masalahnya? Mustahil. Kuncinya di sini. Nah, pertanyaannya kita pantas nggak untuk dapat sakinah? Jangan kalau kita kena masalah, masih toleh kanan, toleh kiri. Nggak langsung lihat ke atas. Kalau kita merasakan diri kita pantas, maka seharusnya kita minta langsung sama Allah. Minta apa? Kasih sabar itu dikasih tenang sama Allah. Baru masalah yang gede jadi remeh. Kenapa? Saya kan punya Allah. Kenapa harus bingung? Allah ngawasin terus kok. Dari situ tambah apa? Tambah taat. Ya, mau melakukan keburukan kadang-kadang kita mikir. Ya, muhasabah, istighfar. Ya Allah, sudah ngasih saya jalan keluar, masa saya mau maksiat. Allah ngawasin terus. Ini mental orang-orang mukmin jadi kayak gitu. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan inna idhamil jaza ma'idhamil bala. Ya, bahwa besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta sama satu kaum, Allah akan uji mereka. Allah kepingin lihat keseriusan mereka dari ujian. Orang diuji tadi menunjukkan sifat aslinya. Dari mulai sifat asli balik atau usaha sendiri. Salah satu. Kenapa ya ikhwah? Coba perhatikan baik-baik. Antara ya seseorang yang Allah Subhanahu wa taala kasih mereka petunjuk sama yang dijauhkan dari petunjuk itu kelihatan jelas bedanya. Pertanyaannya bedanya di mana? Lihat ini di dalam kitab Fawaid Ibnu Qayyim mengatakan ya bahwa kalau Allah mau ngasih mereka apa? Taufik, maka Allah buat hambanya apa? Menyandarkan urusannya kepada siapa? Kepada Allah dan tidak menyandarkan kepada dirinya sendiri. Jadi begitu kita sadar kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala itu merupakan tempat kembali satu-satunya, kena masalah balik, ngadepin cobaan berupa kenikmatan balik sama Allah. Ya, karena semua bentuknya ujian. Tapi sebaliknya, kalau orang sama Allah dihinakan, ya, dibuat berpaling dari Allah, caranya gimana?
Allah membiarkan dirinya bersandar kepada jiwanya tanpa pertolongan. Dibuat usaha sendiri, usaha sendiri. Oh, saya punya uang, saya bisa melakukan sesuatu. Saya punya teman-teman yang bisa nolong saya. Dibuat kayak gitu. Dibuat toleh kanan, toleh kiri dan nggak ngeliat ke atas. Subhanallah. Ini mental orang rusak kayak gitu. Tapi mental orang bener langsung ke atas, nggak pakai toleh kanan, toleh kiri dulu. Ada yang nolong nggak? Jelas bedanya. Makanya ngapain mereka? Doa, minta memperbaiki diri, ikhtiar gak bingung. Ini kondisinya ya, akhwah. Mereka ikhtiar terus sama Allah dan yakin Allah gak bakal nyanyiakan ikhtiarnya. Kalau Allah mau kasih, begitu kalau yang ini buruk nih, menurut mereka baik. Kalau itu buruk, Allah tahan. Oh, berarti ini bukan baik sama buat saya. Itu yang terjadi. Tapi kalau enggak, sebaliknya, mental rusak. Karena toleh kanan, toleh kiri, buat dia tambah terhormat atau tambah terhina? Tambah hina. Orang kadang-kadang mulai ngomong apa? Wah, fulan, kartu asnya di Ana. Semua orang ngomong kayak gitu. Gara-gara apa? Suka minta tolong kanan kiri. Akhirnya jatuhlah kondisi dirinya. Fisik boleh oke, tapi mentalnya hancur. Maka dia akan terlihat orang yang lemah, bukan orang yang kuat. Jelas sampai sini? Paham? Yang berikutnya, ikhwah, bahwa sakit itu merupakan introspeksi diri. Orang dari sakit mulai apa? Muhasabah. Betul enggak? Karena pada dasarnya ya disebutkan dari Sa'id bin Wahab. Aku berjalan bersama Salman untuk mengunjungi temannya yang sedang sakit. Maka dia berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguji seorang mukmin dengan apa? Bala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya. Maka ia menjadi penebus atas kesalahannya dan menjadikan pelajaran bagi yang tersisa. Ini merupakan jalan introspeksi. Kadang-kadang kita ngomong habis sakit, subhanallah, Allah ngasih saya sembuh, Allah nyadarin saya ternyata saya banyak dosa. Kapan? Pasti kasih masalah. Tapi kalau lagi dikasih kenikmatan, celah buat dapat hidayahnya besar atau kecil? Hampir kebanyakan lupa. Begitu kita kepentok masalah macam-macam, orang marah sama kita dan lain sebagainya, kita mulai mikir, ya Allah, kenapa kok ini terjadi? Oh, rupanya saya lupa sama Allah, mulai jauh dari Allah. Makanya Allah kasih peringatan sama saya. Jadi berarti sakit itu jadi titik balik. Introspeksi mulai terjadi pas kita lagi kena masalah, bukan pas kita lagi mendapatkan nikmat. Makanya Syekhul Islam juga mengatakan apa? Musibah yang engkau terima terhadap Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik bagimu daripada nikmat yang membuatmu lupa dengan berzikir kepada Allah. Jadi lebih baik kita kena musibah daripada dapat nikmat. Karena musibah itu lebih banyak ingetin sama Allah, sedangkan nikmat itu sering ngelupain kita sama Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir ya ikhwah, bahwa sakit itu menyebabkan seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan apa? Dalam surah Al-A'raf ayat 168. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Kami uji mereka dengan nikmat dan juga keburukan supaya mereka balik sama Allah. Balik. Maka kalau Allah kepingin kita balik, muncul ujian biar balik. Begitu jauh lagi diingetin lagi. Berarti inilah perhatian yang begitu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dari perkara ini kita bisa mengambil pelajaran dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan kita untuk selalu bisa dekat kepada Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kesyirikan dan juga khilafnya diri, serta mudah-mudahan Allah menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Insyaallah pertemuan yang berikutnya setelah tanggal 17 ya, kita akan membahas tentang bagaimana seseorang ketika terkena maksiat, mereka akan menjadi orang yang jauh dari ketaatan, terhalang dari ketaatan karena kemaksiatannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.